kena ada debu paling kada ya kan, dilihat kada ada berarti, dilihat kada ada, tapi cobain aja rumah tok disapui itu bagi kita sampai karena kamu haratawing intinya ada sabitnya, ada sampahnya, ada ringgatnya, paling kada ada debunya di situ. Nah kayak itu juga batin kita nih, jangan merasa kita ada berdosa itu. Apalagi di akhir zaman ini fitnah, segala kesalahan dan dosa itu kalau kita kadang melakukan paling kadang kita karena debu-debunya itu. Walaupun kita kada berastilah untuk dapat melakukan perbuatan kesalahan atau dosa-dosa yang halus atau dosa yang kada kita anggap, tapi sekada-kadanya kita karena debunya itu. Kenapa debunya? Nah, buka HP, scroll, ada orang nang buka aurat, maulah ini kada berdosa kita. Padahal kita ada hendak mau dosa. Kita misalnya tuh scroll HP ini hendak mencari apa, misalnya mencari baca Quran, misalnya tuh aplikasi di HP ada Quran, lo hendak baca sebelum membuka, nah lalu timbul misalnya iklan apa, membuka aurat segala macam. Nah maulah kita kada berdosa juga. Jadi kita nih walaupun kita tuh kada berdosa, tapi sekadang-kadangnya kita karena debu daripada dosa-dosa tersebut. Mun istilahnya di rumah di pinggir jalan, walaupun kita kada berulah ratik toh, tapi tetap aja debu itu masuk ke dalam rumah kita, kayak itu kan. Nah kayak itu juga di hati kita nih, kayak rumah yang di pinggir jalan tadi. Walaupun kita tuh kada beristilah mengulah ratik di dalam rumah itu, tapi sekada-kadanya di rumah itu ada debu-debu yang masuk. Kayak itu juga kita nih, nah, hati kita, batin kita nih, walaupun kita tuh kada beristilah melakukan perbuatan dosa, sekada-kadanya kita tadi takana debu-debu daripada kemaksiatan tersebut. Apalagi ini akhir zaman nanti ini. Ya kan, akhir zaman kayak ini, apalagi kita ada banyak-banyak kita bertobat tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa-bisa menumpuk kayaknya dosa-dosa yang ada kita rasakan ya. Bahwa kita tuh intinya juga rumah tuh sampai seminggu kada disapui, handal debunya. Nah kayak itu juga pulang dalam hati kita, dalam batin kita. Mun kada kita bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka batin kita nih akan bertumpuk karena kemaksiatan dan dosa-dosa tersebut. Bila sudah bertumpuk, lalu jadi berat kita untuk berbuat maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita bertumpuk karena disapui, maka untuk berbuat baik itu kita mulir. Kenapa? Karena sudah banyak yang menumpuk di dalam hati kita nih. Nah sehingga setiap hari itu perlu dibersihi, perlu ditaubati. Rasulullah yang sudah diampuni oleh Allah dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang, itu pun punya Rasulullah. Ada orang aku dalam sehari itu beristighfar, minta ampun, minta taubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah atau kama qala Rasul, wa fi riwayat 70 marrah. Ujar Rasulullah, aku dalam sehari itu minta ampun oleh Allah itu 100 kali, dalam riwayat 70 kali. Itu Rasulullah yang sudah dijamin itu, yang sudah maksum daripada dosa. Apa maksum itu? Dijaga. Lain maksum lipani kan? Jadi maksum itu artinya dijaga daripada dosa. Itu para Rasulullah pun dijaga daripada dosa, bahkan tuh diampuni Rasulullah itu dosa yang telah lewat, dosa yang akan datang, tapi tetap bertobat, tetap minta ampun kepada Allah. Kadang kurang juga Rasulullah dalam sehari itu 100 kali beristighfar.
Nah kita nih Pak, ada jaminan keampunan sudah ada. Tapi bila kita mau bertobat, mau beristighfar, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin kita kadang merasa, kadang mau bertobat, kadang mau beristighfar, nah lalu di situ menumpuk teh. Jadi asal kita mau bertobat saja, maka pasti diampuni. Jadi salah satu amal yang pasti diterima itu adalah istighfar, selain daripada sholawat. Salawat itu dibaca baik dalam keadaan riya ataupun qadariyah tetap diterima. Kayak itu juga istighfar. Istighfar itu dibaca dalam keadaan riya ataupun qadariyah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beristighfar lawan Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan riya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Mun Allah kada menerima istighfar dengan sebab riya tadi berarti itu kada wujud pengampun. Ngerti yang dimana Allah? Jadi Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi Allah itu kada melihat lagi ini riya, kada gak mau istighfar, Allah ampuni. Karena Allah Maha Pengampun dari itu. Orang Maha Pengampun, lalu masih ada embel-embel ini kada ikhlas beristighfar lawan aku kada aku terima. Nah berarti orang itu bukan pengampun yang sejati orangnya. Jadi nak bujur-bujur pengampun ini riya kada kan. Yang penting ini mau beristighfar pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita mau bertobat saja, maka pasti taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saking murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pengampunnya Allah Ta'ala. Asal kita mau bertobat, pasti Allah mau menerima taubat. At-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat daripada dosa itu sama orang yang kada sing dosaan lagi, karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kitanya mau bertobat. Nah pertanyaannya, adakah kita dalam sehari itu beristighfar lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sakada-kadanya tuh kita 100 sehari. Biasa rajin tuh istighfar ini dibaca apa tuh waktu subuh tuh. Apa? Bahaya kayum. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu kan dibaca 100 kali gitu. Nah kita tak baca kan ada kan. Ya, asal kita mau bertobat pasti diampuni oleh Allah walaupun dalam keadaan riya, karena Allah tadi Maha Pengampun. Kalau orang yang baca sholawat itu riya, itu karena Rasulullah, karena Allah memandang kepada Rasulullahnya. Kalau orang yang beristighfar itu riya tetap diterima oleh Allah karena Allah menyatakan dirinya Maha Pengampun. Sehingga walaupun inya riya, Allah kada peduli nang penting inya mau bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kiting-kiting tasbih misalnya, ya kan? Tapi yang dibacanya istighfar walaupun dalam keadaan riya, istighfarnya itu tetap diterima. Nah kita jangan mau ada orang yang kiting-kiting berisi apa memegang apa tasbih ini. Nah, jangan kita suudzon kalau orang itu. Mungkin kita suudzon, inya baca istighfar tetap diterima oleh Allah. Kita kan berdosa. Orang nah istighfar misalnya, walaupun inya kiting-kiting bawa tasbih, tapi inya bacanya istighfar itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kita nama wadah ini, jadi itu yang bertampai-tampai baca tasbih, baca apa diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau seorang nambah dosanya, orang diampuni oleh Allah, seorang malah tambah dosa karena menyangka ada baik lawan orang tadi. Jadi istighfar itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecualinya hanya dua. Istighfar dan taubat ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apabila roh
ada di tenggorokan. Ini secara personal, secara perorangan. Setiap orang pasti diterima taubatnya oleh Allah, kecuali apabila rohnya sudah sampai di tenggorokan. Bila ia mau bertobat, itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama inya rohnya itu belum sampai di tenggorokan. Jadi asalnya mau bertobat pasti diterima oleh Allah, asalkan jangan sampai roh sudah ada di tenggorokan. Itu yang pertama secara khusus. Adapun secara umum, apabila terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini kita nih, alhamdulillah matahari masih di sebelah timur. Karena suatu saat matahari itu kena terbit dari sebelah barat. Bila terbit dari sebelah barat, berarti pintu taubat akan ditutup oleh Allah. Siapapun yang bertobat tidak akan diterima oleh Allah. Itu secara umum sabarataan tidak akan diterima lagi. Secara khusus, secara perorangan, bila rohnya sampai di tenggorokan. Secara umum, bila matahari terbit dari barat. Bisukan tuh matahari kan timbul di timur lagi, tapi timbulnya di sebelah barat. Nah, ini hati-hati. Maka saat itu taubat akan ditutup oleh Allah, kada diterima lagi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selama mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menerima taubat tersebut, asal kita mau bertobat. Jangan tadi merasa ada berisi dosa, ya kan? Nah, jadi banyak kita istighfar lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al amdada wa ja'alna anhara. Ya, sebelum maghrib tuh ada kota radio di radio guru kita, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Ini pun banyak beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rezekinya. Allah akan mendatangkan rahmatnya, dan Allah akan memberikan keberkahan kepada keluarganya. Itu pun banyak beristighfar. Jadi banyak-banyak beristighfar lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita mau mengakui kesalahan kita, maka Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita, asal kita mau bertobat. Jadi Allah itu Maha Pengampun luar biasa. Saat kita bertobat, maka saat itu juga Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita sebenarnya, asalkan kita mau bertobat. Dan asalkan jangan sampai roh sampai di tenggorokan. Bila sudah anak-anak meninggal lalu bertobat, nah itu ada diterima lagi tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita meninggal dunia, nah disitulah kita meminta ampun, jangan tadi merasa ada berdosa. Karena dosa-dosa itu kita kadang ada merasa itu, nah kita kadang menganggap, bahkan kita kadang menganggap ada dosa itu, padahal itu dosa. Apalagi nanti itu lalu merasa ada berdosa, tak banyak dosa, lalu belum bertambah dosa, belum. Oh, ini kada berdosa, ini anggapan kada berdosa, padahal ini dosa. Berarti kan kita sudah kita buat dosa, anggap ini lain dosa pula, kayak merasa kada berdosa pula, mau kada bertambah dosa pula. Nah sehingga dengan itu kita akuinya banyak kesalahan.
Makanya kita ibadah sembahyang, rancak dia sudah diibadahkan, ibadah sembahyang untuk apa? Kita selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang bukan hanya sekedar ucapan istighfar, tapi dalam hati kita merasakan apa yang disuruh Allah di kita masih belum maksimal lagi, dan takutan yang disuruh Allah Ta'ala di kulubina kada muncul lagi. Dalam taat saja beristighfar, apalagi dalam berbuat maksiat. Nah, menggawi sembahyang ibadahnya kita astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu bukan hanya sekadar di bibir saja, hendaknya masuk akal ke dalam hati bahwa napa nak menggawi daripada perbuatan taat ini masih belum maksimal. Kalau tidak sesuai dengan apa yang disuruh oleh Allah, lalu minta ampun. Kita melaksanakan saja itu kulubina kada sesuai. Amun kada sesuai lawan nang disuruh, nang menyuruh, ayo sangit kada. Ini mungkin kita secara logika nih, ya kan? Kita sudah menggawi, ia mujur menggawi, tapi nang kada sesuai digawi nang disuruh tadi kada sesuai kita gawi. Ayo namanya nyuruh sangit kada. Sangit secara logika nyata. Ini misalnya ujian tangguitan foto. Nah toh, tulang kok sebelah ke warung itu tukarakan abah udang garam moko tukarakan abah dulu jalan si utoh tadi tulang si utoh di ke sebelah rumah manukar sepupu pacang abahnya nang ditukar utoh napa udang jadi nang kuitan menyuruh napa tadi udang garam contoh aja bang nila ada iklan akan rokok ada iklan akan rokok ada tuh dicontoh aja boleh si otoh tadi bawa buku gudang jadi maka kuitan menyuruh gudang garam sangit ada nak kuitan ini sangit nak kuitan ini maka aku suruh gudang garam karena mendengar katalingan itu makanya dulu talingan itu dah hari dulu nampaknya kuitan itu hanya tulak tukar sudah untuk dibalap wah menukar kesabaran itu sudah menggawi yang disuruh oleh Nabi Muhammad tadi bulik-bulik harus dimamai. Nah itu yang kita kadang hendak juga tuh berbuat taat lawan Allah Ta'ala lapah-lapah sudah kita menggawi kata-kata tadi ternyata misalnya ada sesuai dengan apa yang diperintah Allah lalu Allah murka itu yang kita takutanakan lalu bismillah kita mengucapkan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Nah itu ucapan kita. Kenapa jadi kita setelah sembahyang masih baca istighfar? Jawabannya asal model. Masa orang membahas sembahyang istighfar juga? Nah, orang sembahyang itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah itu kan? Kenapa jadi istighfar pula? Nah itu jujur aja. Kalau nak kita gawi itu jujur. Nah kayak si Otto tadi pulang udah. Imbah tukar tadi disuruh gudang garam, nang ditukar untuk dasar gudang garam juga. Imbah kulit lawan nak kuitan dijulung lawan kuitan, karena kuitan ini merasa bujur nang apa nang disuruh tadi, lalu angsulannya nih dibari lawan untuk nah atau pacarin ke belanja atau ambil angsulannya ini. Itu bujur aja bahwa kita imbah sembahyang itu diampuni oleh Allah Ta'ala dosa diberikan rahmat oleh Allah itu bujur amun nang kita gawi itu bujur nang kita takutanakan ini bulu bina nang disuruh tadi kada bujur nang itu nang kita takutanakan bulu bina kita disuruh sembahyang khusyuk di dalam sembahyang kita ada khusyuk nah lalu karena di situ kita ada khusyuk ada sesuai dengan diperintah oleh Allah lalu kita bulu bina dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga kita beristighfar. Jadi dalam keadaan taat pun kita beristighfar kepada Allah, apalagi dalam berbuat kesalahan dan kemaksiatan. Nah jadi antaranya yang pertama adalah taubat, kedua adalah kaum yaitu rasa takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga zuhud yaitu adalah merasa cukup dengan
nikmat yang diberikan oleh Allah daripada dunia. Dia tidak ingin melebihkan dunia tersebut daripada akhiratnya. Keempat adalah sabar, yang kelima adalah syukur, yang keenam adalah ikhlas, ketujuh adalah tawakal, kedelapan adalah mahabbah cinta, kesembilan adalah ridha, kesepuluh adalah dzikrul maut. Nah ini nang kasapunang 10 saberataannya ini adalah termasuk daripada taat batin, taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah cinta, ridha, dan dzikrul maut. Nah itu kayaknya akan kita bicarakan satu persatu kaitannya di dalam bab kelima ini. Apa itu taubat dan apa itu kaitannya juga khauf dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dulu kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Kami terima wakaf langsung untuk pesantren Al-Mursyidul Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Muhammad Hatta bin Said, Asia binti Abdul Samad, Hemi Wardani bin Safwan, Haji Jamadil bin Bashir, Haji Hijum binti Haji Hashim, Suryansah bin Nusi, Suhaib bin Baharudin, Yusra bin Haji Ahmad, Sufi binti Sariman, Kurnia binti Hasan, Salamah binti Ahmad Yunan, Ramli bin Abdul Muttalib, Soleh bin Arab, Kurnia binti Gambur, Hajah Murni binti Jarhan, Umrah binti Asmawi, Ali Mahmud bin Dunar, Badriyah binti Undas, Ash'ari bin Aman, Nuri binti Anam Ajin, Khadijah binti Abdul Ghani, Ahmad Habibi bin Arifin. Kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin mengucapkan ucapan